wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Di Bandung nami busna Bandros. Bandros. Dari Bandung tur Onbas. Jadi Bandros. Kami di Garut, Sonagar. Nagar. Pesona Garut. Nah. Terus naik teh acan Sonagar. Wilujeng Sumping di Bandung Bapak Ibu. Abdi ge karuhun mah ti Bodas Samara. Lahirna di Bandung. Janten nepangkeun nambi abdi Sahid Abbas. Perang atasna Abbas. Anak Bandung asli. Abbas teh. Padahal orang Garut abdi ge nya Asgar kene. Nah, abdi dari HPI, dari Himpunan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Guide Association, bertugas sebagai pemandu, ditemani oleh Pak Ahmad. Beliau ini dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, dan kita akan mengajak jalan-jalan sekitaran Kota Bandung. Asik. Cobi abdi badan naros. Kunaon Garut di tempatnya Garut. Ketika di zaman Belanda limbangan heureun deui. Ngerin usik. Perlu pengembangan kota. Akhirnya survei tak orang Belanda jeung cap mengenal bupati lah ya, bupati Limbangan. Tujuh mapang ngaliwatan bangsa nanti leuweung-leuweung. Kakarut gitu. Nah, eta Kakarut. Kakarut kucucuk Baru Garut. Kakarut. Nah, ditaruh ku si bupati teh kunaon? Ini oh kamu Kakarut apa? Garut. Dari Garut. Dari kata serius. Dari kata Kakarut, bener Pak? Bener. Cirebon itu bukan dari Rebon, dari kata Caruban, dataran tinggi di atas di dekat pantai. Oh, iya. Ya Caruban jadi Cirebon. Bandung sendiri ada ceritanya, tapi nanti. PR. Kita berada di Banceuy, Jalan Banceuy. Satu-satunya nama Banceuy di dunia hanya ada di Bandung. Kalau kita buka kamus bahasa Sunda, Banceuy ini identik dengan kandang kuda. Ini bekas kandang kuda nih. Kan dulu kita kandang kuda, kan bukan Belanda ya? Ya. Betul. Nah, di samping kandang kuda, di Banceuy ini ada situs bekas penjara Banceuy yang sekarang jadi ruko, di mana dulu udah anak telat karena bijil ini bisa alah iya mah kuda teh Lucu ngopi heula ngopi heula tuh Bung Karno-nya ada di sana. Dulu Bung Karno pidato di Yogyakarta mau mendirikan Pantai Nasional Indonesia, lalu ditangkap oleh Belanda, dibawa ke Bandung, dipenjara di sini selama 1 tahun 2 bulan. Selama 8 bulan beliau menulis pledoinya yang diberi judul Indonesia Menggugat. Di belakang sana ini ada pasar baru, Bu. Ya, zaman Belanda. Lalu orang Belanda beri nama jalan ini ABC. Jadi orang Bandung mah sudah punya ABC sebelum merek-merek ABC bermunculan. ABC itu singkatan dari pedagang Arab, pedagang Bumi Putra, pedagang Cina. Jadi ABC. Makanya ada masjid nih yang kayak kelenteng. Iya. Ya. Karena nanti mereka yang mualaf di sini diberikan pendidikan. Imtizaz itu artinya pembauran. Ini ada pasar Cikapundung. Karena persis berada di pinggir sungai Cikapundung yang airnya sekarang seperti cappuccino. Tapi jangan salah, sungai Cikapundung ini sungai terpanjang di dunia karena lewat Asia Afrika. Wah. Iya kan, gimana Citarum eleh itu? Ya. Eleh ke Cikapundung. Oh, wah aya sungai ngalambunan 2 benua. Leres. Kapungkur, China bersih. Ketika kuda-kuda kehausan harus diberi minum. Karena saiznya capek dan jauh kan Bu. Ngajorowo, minta tolong diambilin air. Bantuan cai, Jadi Banceuy. Ibu bener, si ibu ngarang. Leres ibu bantuan cai, Untungnya orang Sunda make ibu. Coba mencoba make bantuan cai jadi apa? Kadang mula. Jadi orang Sunda menyebut kudu di wow nggak disebut. Tapi tengarang ibu. Ibu mah. Persanten tuh ibu dulu noni Belanda, remaja Belanda, kalau pakai baju baru, mereka pamer di sini bergaya. Pamer baju bergaya bahasa Sundanya ngabar raga. Dari kata ngabar raga jadi Braga. Iya. Makanya jangan heran
Jangan heran kalau orang Bandung suka tingkat-tingkat. Ini Bu, lihat tuh. Lantainya jadul, meja kursi, etalase, tempat timbangan. Ini toko roti dan kue. Sudah ada sejak zaman Belanda. Dulu namanya Het Snow First, rumah manis. Ya, sekarang namanya Sumber Hidangan. Tapi dari dulu sampai sekarang hanya menjual roti dan kue Belanda. Ibu, kalau di film ada GGS, Bandung punya GGN, Gedung Gas Negara. Lihat ini paling diminati ya, untuk negara. para pemburu gisel. Lihat pintunya, besar kan? Saya kira nggak ada rumah dengan pintu sebesar itu. Iya. Yang ada rumah sebesar pintu itu. Iya. Ini menjadi buruannya gisel. Tahu gisel? Apa gisel? Lain, gila selfie. Si ibu mah. Lain lagi. Maizong berkerayun restoran. Ketinggali 3 rut nantenya. Ya semua pun atuh. Jadi era urang. Aduh, jadi era urang. Memang, aduh. Kayaknya tuh Pak di sana juga asgar mah. Sesama bis kota jangan saling mendahului. Tadi ada Maison Berkerian restoran, dulu rumah makan orang Prancis yang punya. Sekarang namanya Braga Permai Restoran. Dan dulu hanya menjual 6 jenis makanan Eropa. Dari ke-6 jenis makanan Eropa hanya tinggal 1 yang kita bisa beli. Tadi ada seratan di kaca Glacier. Ayah terang Glacier. Ternyata orang Belanda dulu kalau beli es krim nggak bilang beli es krim, Bu. Beli itu bahasa Belanda betalen, ya. Jadi kalau mau beli es krim mereka datang masuk ke dalam betalen Glacier. Nah, jadi Bapak Ibu kan Tete nanti kalau beli es krim di sana jangan bilang beli es krim, nggak keren. Kayak orang Belanda. Betalen Glacier. Siapa tahu gratis. Dari kata gratis jadi haratis. Orang Sunda. Ya gratis itu bahasa Belanda ya. Hanya G itu dibacanya ho. Besar itu nulisnya Grote, dibacanya Grote. Grote Posweg. Jalan Raya Pos. Ini ada Piaden. Jembatan kereta api di atas sungai. Nah ini Bung Karno disidang di sini Bu tuh. Ada tulisan Gedung Indonesia Menggugat. Sesuai dengan judul pembelaan. Dulu ini pengadilan ya. Sekarang jadi museum. Pengadilan dalam bahasa Belanda disebut landrat. Jadi namanya Landratuweg, ya, weg. Weg itu jalan. Nah, jadi kita sudah lewat mana saja, Bu? Tadi kita lewat Kerute Posweg, Jalan Raya Pos, Banceuiweg, ABCW, Bragawe, Landratwe. Begitu diajak ini, hayu, Mkewe. Jadi jalan besar Strat, orang menyebutnya jalan menengah W. Kalau jalan kecil namanya Lan. Dari kata Lan diadopsi jadi jalan. Lorong yang masuk kampung, orang Belanda nyebutnya Gang, nulisnya Gang. Itu bahasa Belanda. Gang. Gang. Dia jadi hobur, ho, Gang. Kudu ayah kol-kol. Kata, Belanda mah kayak Arab, Bu, ada panjang, ada pendek. Tadi Lan, double A tuh panjang. Kantor, double O tuh aslinya. Iya. Ya, apotek, double E. Tapi jadi kantor, apotek gigi kan? Iya, gratis. Itu nyebutnya gratis. Jadi haratis, Ibu. Di sini dulu ada gudang kopi, Bu, tempat pengepakan kopi. Orang Belanda nyebutnya Koffie Fakus. Pakai F ya, Koffie Fakus. Orang Bandung nyebutnya gedong papak. Jauh. Gak bisa nyebut F, orang Bandung teh. Tadi viaduk kan jadi viade. Palafon. Karena bahasa Inggrisnya plafon. Tuh kan F gak bisa. Iya. Jadi dulu kita punya juragan kopi orang kaya, Andres de Wilde namanya. Rumahnya banyak. Ini salah satu rumah bekas peninggalan juragan kopi. Ada 2 villa kembar, ada tamannya. Kemudian ada Sanggraha, itu rumah utamanya. Dan saat ini di belakangnya ada fasilitas lapangan tenis. Sekarang rumah ini jadi rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Jadi Bapak Ibu akan PT kalau mau tinggal di sana, anaknya jadiin Pangdam. Aminin. Amin. Doa eta teh. Iya, ini rumah terbagus sampai di Bandung. Banyak rumah Belanda di Kota Bandung, tapi yang paling besar, yang paling ini dan rumahnya gubernur Pakuan, Kang Emil itu ya.
bentuknya ya kayak Istana Merdeka, ada kolam renangnya Bu. Jadi kalau mau tinggal di sana, anaknya jadi gubernur. Satu lagi, ada rumah pendopo, ada kolam renang juga, dan punya alun-alun. Jadi wali kota. Ini Rio Strat ya, ini jalan besar dulu, Rio Strat. Kita dari Rio Strat akan menuju ke Dago Weg, Jalan Dago. Dago dulu itu jalan setapak, ibu-ibu, bapak-ibu. Banyak binatang buas, ada begal. Petani dari Lembang, kalau mau jual palawija ke Bandung, nggak berani jalan sendiri-sendiri. Takut begal sama binatang buas. Jadi harus ngabring, harus rame-rame. Makanya di utara Dago itu ada tempat saling menunggu. Saling menunggu, bahasa Sunda apa? Dago-dago. Lamun anu tinggalin ngajorowo. Dagoan, dagoan, jadi jalan. Bener deh ya. Ibu kantun ngaos sebab buku dari Ibu Nina Lubis. Judulnya Toponimi nama-nama di Jawa Barat. Abi itu nggak bohong. Para lenting, abi itu nggak bohong. Ibu tinggal ibu di balik dulu ya, di balik pepohonan ada tulisan berwarna hitam The Drickler. Tuh lihat tuh, The Drickler. Iya, iya. Ya kan? Oke. Ini villa orang Belanda berlantai 3 dan warna lantainya bendera Belanda 3 warna, merah, putih, biru. Dri artinya 3. Mau nggak belajar berhitung pakai bahasa Belanda? Sampai 10 ya? Boleh, siap. Ikutin. In, 2, 3, Ri, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, Nehen, 10. 10. Yang paling enak 8 ya. In, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asik. Jadi Dri itu 3 karena benar-benar kan merah putih biru. Clear itu warna. Kadang aku cepil orang Garut jadi clear. Clear. Clear itu naon? Iya. Dari kata clear. Merah putih biru. Orang Belanda nyebut biru blau. Orang Sunda jadi Pulau. Pulau Pak. Pulau. Pulau kan? Iya. Nah, kenapa Bu orang Sunda itu bicara ada bahasa-bahasa Belanda yang jadi bahasa kita? Contohnya lagi tadinya palapon ya dari kata pelapon. Seperti gratis jadi haratis kan. Orang Belanda nih kalau kurang tinggi Bu bikin jodoh, bikin tangga. Tangga bahasa Belandanya steiger. Dari kata steiger kadangunya jadi STG. Jauh pisan eta mah. Ya bener teh. Orang Sunda. Nah, kenapa orang Sunda kalau ngomong itu slang ditosi? Konon katanya orang Sunda kalau bicara tidak lihat tulisan. Tapi suara yang disampaikan angin yang diterima oleh telinga. Jadi sadenge-dengenan. Ibu ayah bapak Belanda nih pulang ngantor, pembantunya orang Sunda. Kata acu, hari acu kata soek, rusak. Rusak bahasa Belandanya kapot. Itu dari buka baju kapot, dikaput tak orang Sunda. Jadi kata kaput itu dari kata kapot, rusak. Saya tidak akan membahas seluruh tadi ya. Bayangin kalau kita bahas 400 perlu 2 semester loh Bu kalau kuliah. Sekarang kita berada di Rembrandtstraat. Ini dulu jalan besar juga. Kenapa ada disebut Rembrandtstraat? Karena di sini kita punya ikoniknya Kota Bandung, ikonnya Kota Bandung atau landmarknya Jawa Barat. Yang orang Bandung menyebutnya Gedung Sate. Sebab mau ngomong bahasa aslinya susah Bu. Ini teh gedung pemerintahan. Karena dulu ada rencana perpindahan ibu kota dari Batavia ke Bandung, lalu dibangunnya Gedung Sate. Gedung pemerintahan bahasa Belandanya lagi-lagi G dibaca ho. Gouvernementsbedrijven. Sok hese Kak. Sok turutan abdi bil. Ayo, Gouvernementsbedrijven. Ayo hese Kak. Kulantaran aya penangkal petir jika ketusuk sate terbalik. Hese gedung sate. Untungnya Bu, dibangunnya zaman 1920 belum ada cilok. Ayo nama gedung cilok mana sate dulu. Iya.
sepertinya kita berhenti katanya karena mau dipoto ya. Delapan bahasa Belandanya. Bari lagi, bari labu. Ibu perhatikan ya. Sate digabung atap 3 putar balik 108 derajat jadi menjadi bunga teratai, simbol agama Buddha. Itu ada candi, itu candi Bentar, Hindu. Di tembok ya. Pilar yang di atas itu diambil dari Vatikan, Roma. Itu Kristen. Di bawahnya ada lengkungan, ada kubahnya kan? Ya. Masjid ya, itu Islam Bu, Pak. Jadi gedung sate ini ada 4 ornamen yang menggambarkan 4 agama yang ada di Indonesia. Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Ini gedung terindah di seluruh Indonesia. Dan ini yang kita kemudian dikenal dengan gedung-gedung Art Deco, Artistic Decoration, yang menggabungkan antara budaya Timur dan Barat. Ya. Jadi Ibu Bapak sekarang sudah boleh bilang sudah ke Bandung karena sudah dipoto di gedung Di sate. gedung sate. Seperti naik haji, tidak afdol kalau ke Mekah nggak ke Madinah. Nah, Sama, ke Bandung juga harus dipoto di gedung gedung sate. sate. Kampung Burma menuju kali tapi kumpul aki. Ayo deh, orang jalan-jalan KKB. Ya tadi government driver. Padahal nyerata ngagoge government. Dari kata government ya, orang Banda jadi government. Ini taman masa depan kita semua. Ini masa depan kita semua. Tapi yang datang ke dalam bukan hanya orang tua, banyak anak-anak. Karena ada T-Rex-nya, anak-anak ada Jurassic tuh. Ada T-Rex-nya. Jadi ini taman teraman di dunia karena dijaga sama T-Rex. Sebetulnya T-Rex itu tadi adanya di sini, Bu. Museum Geologi di dalam. Waktu itu malam-malam kebelat mau pipis. Saya narik kunci, pipis di taman. Ari mulai deui. Betahnya. Mohon pemandangan tuh Pak di luar. Pinternya T-Rex. Nah tadi dripnya ini diwarna nih. Gedung diwarna ya. Ini diberi nama oleh Bung Karno karena bendera kita 2 warna. Kalau ini gedung RRI. Lalu di pojok sana ada Pusdai, Pusat Dakwah Islam. Dibangun di era Presiden Soeharto ya. Dari 4 gedung yang berderet hanya 3 yang masuk ke dalam cagar budaya. Yang Pusdai-nya belum karena usianya masih di bawah 50 tahun. Gedung-gedung yang sudah berusia di atas 50 tahun tanpa merubah bentuk arsitekturnya itu kena dengan penyebutan gedung-gedung cagar budaya atau Art Deco. Sampai sekarang pendopo di Garut. Nah, itu bangunan Belanda. Iya. Duka eta non di Payuna. Bebancong. Aya kene bebancong aya Aya. ya. Aya. Jangan dibongkar, udah dibongkar teh. Begini. Ibu ada ajat sudajat nih patungnya nih. Lagi posisi mau menendang bola. Itu bangunan apa didaruskan Ibu? Kamari mah hancur. Hancurnya. Oh, di Ayah bolanya. polisi nyetok motor, niup puruit, prit, ada pikir orang ditendang ditajam. Hancur itu bangunan. Hancur dah. Monumen aja. Nah, eta emang teh cengeng sama macet-macetnya, ayo malah polisi di dia. Diri kita jam deui, makanin tos dilereskan. Tadi ada Intizaz, ini ada Lause, Bu Sami. Ini masjid orang Tionghoa ya, yang bentuknya seperti itu. Jadi ini bukti yang konkret ya. Kalau Islam itu rahmatan lil alamin. Coba lihat bentuknya mah kelenteng, tapi fungsinya tetap tempat ibadah Islam. Iya. Hebat kan? Istiqlal coba kalau lihat, apa kayak masjid? Enggak. Ya, ketika kita bicara di Eropa, banyak yang bekas kafe jadi masjid, bekas gereja jadi masjid, ya kan? Hagia Sophia yang sekarang di Turki, dulu kan itu gereja, dirubah jadi masjid. Ketika Ratu Sofia merebut kembali lagi, jadi gereja lagi kan? Lalu jadi museum, sekarang menjadi masjid lagi. Lause itu diambil dari nama jalan ada di Glodok yang satu. Lause itu artinya guru. Kalau bahasa Arabnya ustad, ya Lause itu bahasa Mandarin. Dan ditakdirkan oleh Allah Masjid Lause 2 ada di nama Tionghoa juga. Ini nama Tionghoa nih jalan ini. Kalau kita baca buku Wajah Bandung Tempo dulu dari almarhum Bapak Haryan Bekunto,
ada 6 keluarga Tionghoa yang dulu pernah tinggal di kota Bandung ketika Bandung dibangun oleh orang Belanda di tahun 1810. Salah satunya namanya Babah Tam Long. Nggak ada B-nya aslinya. Tapi entah bagaimana jadi ada B-nya kan? Jadi Tamblong ya. Padahal namanya Tamblong. Kenapa begitu? Karena yang nulis orang Sunda. Kenapa jadi ada B-nya? Karena orang Sunda suka makan gemblong. Jadi Tamblong. Padahal Tamblong ya. Kakeknya seorang juragan kayu, jual kayu jati, di Gandul Jati, Kebon Jati. Incuna jadi buka mebel, Lido, yang jual kursi-kursi rotan terkenal di Bandung dari Lido. Waktu konferensi Asia Afrika, beliau ini keluarga ini membantu meminjamkan kursi-kursinya untuk delegasi yang ikut konferensi, termasuk mungkin menyumbang sebesar dana ya. Makanya diabadikan sebagai penghormatan dengan nama Jalan Tamblong. Sayangnya ditambahin B. Pada akhirnya Tamblong. Uniknya kalau di Bandung itu jalan di sana Jalan Lembong. Ini Tamblong, depannya Lengkong. Kade Pahili. Ya kan? Lembong, Tamblong, Lengkong. Tamblong itu Letnan Kolonel Lengkong terbunuh waktu Apra Westerly ya Maret 46. Turun takut jatuh. Turun ya. Nah gitu ya. Duduk ya. Ya. Kita akan lewat hotel tertua kedua setelah Savoy Homan. Orang Belanda menyebutnya Grand Preanger Hotel. Ternyata lidah Belanda, jadi jangan malu kalau orang kita nggak bisa bilang orang Belanda gitu bisa nyebutin Priangan. Nah kan nyebut Priangan tuh Preanger. Nah ini hotelnya. Yang di belakang ini Presiden Soekarno yang membangun, depannya gurunya Wolf Sumaker. Tadi yang bikin patung Nirop ya. Sama. Jadi orang Belanda nyebut Priangan tuh Preanger. Kopinya Jawa Priangan jadi Java Preanger. Kemudian petani Priangan mereka nyebutnya Preanger Planter. Nah, Priangan itu kependekan dari Parahyangan. Tatar Jawa Barat ini disebut dengan Tatar Parahyangan. Makanya jangan heran kalau orang Sunda Garilis Karasep, turunan Dewa dan Dewi. Karena Hyang itu Dewa, Dewi, Para itu tempat, ya. Tapi bukan Dewa dan Dewi yang dulu di Taman Maluku. Siang Dewa, malam Dewi. Laki-laki bertulang lunak gitu. Nah ini sejarah Bandung pindah Dede Kolot, itu ada BDG 0, Tik 0. Itu yang gondrong itu orang Belanda ya, Herman Lindanles. Dia ngontrol jalan ini, berdiri dengan tongkatnya di tanah jadi titik 0 Bandung. Sambil berdiri terus dia ngomong pakai bahasa Belanda, yang artinya lebih kurang begini. Usahakan kalau saya balik lagi ke sini, di sini sudah terbangun sebuah kota. Jadi Bandung dulu di mana? Di Dayakolot, kota tua. Karena dulu infrastruktur kita itu sungai, bukan jalan. Makanya setelah ada jalan raya pos atau rute poswe, disuruh pindah, berkantornya alun-alun. Ini Gedung Merdeka, tempat perhelatan konferensi Asia Afrika. Di zaman Belanda namanya Society Concordia, tempat hura-hura orang Belanda. Kalau dulu orang Belanda yang hura-hura, sekarang pocong. Sekarang pocong yang hura-hura. Iya. Di Garut sudah ada pocong. Canda kan tuh? Oh, ori. Tapi nu ori mah mau awantun siang-siang. Pocong di Bandung awantun keluar siang-siang. Cobi terang itu kunaon margina. Mereka sudah nggak takut ayat kursi. Cuma takut dua hal. Kalau ada keberlarian, yang pertama hujan, yang kedua satpol pp. Kita kembali ke alun-alun dan melewat jalan yang orang Bandung disingkat Otista dari Oke, Pascal, Pasir Kaliki, Uber, Ujung Berung, Kircon, Asik, Kubat, Buah batu. tos gentos saya nama, terus bapak buruan dah bisi ku batur. Foto ini seorang pahlawan di zaman jadi artisnya naik bandros nggak dadahan
Betul. Iya. Padahal aya Sonagar di Garut teh. Tapi kalau teh gaya gaidannya di sana kan. Oh aya oge. Oh kota Garut juga. Oh ayahnya mohon. Semua atuh banyak orang Garut yang tidak mengenal makan. Iya. Makanya tadi Emut ya Kakarutnya jadi Garut. Garut. Oto ini seorang pahlawan yang berjuang dengan diplomasi, bukan dengan mengangkat senjata, dengan cara berunding, berdiplomasi. Nah, makanya diberi julukan. Mungkin pernah ada si Jalak Harupat. Iya. Jalak itu burung yang pintar ngomong. Ya. Pertanyaan Abi, ayo terang Harupat tuh. Naon? Jampe-jampe, jampe-jampe, ya, urin dia kamu. Anu warna hidungnya bu, laras tuh. Berarti orang Garut asli tak? Dia nu lainnya pecat di Garut. Aman Harupat. Nah kapungkur mah sampai acana aya roda jalan ya, baby walk. Pame aya murang kali. Kapungkur. Nah, seku ayeuna. Nah, pame murang kali ayeuna mah moal aya. Mari aya baby walk teh ya, roda jalan. Kapungkur murang kali kapungkur upami sesah mapa sok dijampean ku indungna teh. Bari dicepretan ku nyere. Nah eta kumaha Ibu? Jampe Harupat gera gede gera. Jampe paraji gera gede gera. Jampe kanyere gera gede gera. KWW. Aduh, yang mana negatif. Gera bisa mere. Jampe kanyere gera bisa nyere. Terus kata kadang nu masih kene aya mah jampe nyalindung. Gera gede geranya. Tuh kan negatif deui kan. Ningali Nah, aduh Ibu. Ah, ieu Ibu orang Garut. Aslinya. Geranya angka indung. Nu amat teh nu aya nu awon sae. Ya. Si teteh gumujeng tinggali. Iya leres. Jampe nyari itu gera-gera geranya angka itu. Wih bakal bahaya ya. Asli ayo. Nah, terjebak tuh. Terjebak salah. Terciduk beliau ini terciduk nih. Jogja teh kabur pasar lami Bu, tapi dibakar Umunada. 60 tahun nggak ada pasar bersatu, baru Belanda bikin pasar yang baru. Makanya ada kata pasar baru. Padahal zaman Belanda juga, termasuk di Jakarta ya. Ada pasar baru juga di Jakarta. Dulu ada toko buku Pandor, dia jual buku. Lalu kalau setiap orang yang beli buku dapat kadoce. Kado itu bahasa Belanda hadiah. Kadoce dapat bunga. Jadi diberikan hadiah bunga jadilah Bandung Kota Kembang. Tapi juga berarti Bandung Kota Kembang quote and quote. Banyak perempuan cantik yang kayak kembang berseliweran. Tidak usah diperpanjang. Bagaimana? Senang naik bandros? Alhamdulillah. Terima kasih sudah naik bandros. Nanti kalau mau turun, tolong periksa barang bawaannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.